Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak. Di video kali ini kita akan menginjak bab yang baru. Karena bab yang kemarin yang eksponen dan perpangkatan sudah selesai, maka kita menginjak bab yang pertama, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat untuk pertemuan pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran di video ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita menginjak ke materi, alangkah lebih baiknya kita absen dulu di bawah sini, di kolom komentar. Silahkan komentar nama dan kelas, jangan lupa ya komentar, karena Bapak nanti akan absen. Oke, langsung saja ya. Yang pertama tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini disajikan suatu permasalahan mengenai Johan dan Mario yang bekerja bersama-sama mengecat dinding suatu rumah atau bangunan ya. Yang pertama tentang Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan sendiri bekerja memerlukan waktu 15 menit, lebih lama daripada waktu yang diperlukan Mario, maka pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Nah, permasalahan ini kita misalkan terlebih dahulu. Yang pertama kita misalkan bahwa waktu yang diperlukan Mario untuk mengecat dinding adalah X. Maka waktu yang diperlukan Johan mengecat dinding adalah X ditambah 15. Kenapa X ditambah 15? Karena tadi Johan lebih lama 15 menit daripada Mario. Maka di sini X ditambah 15. Oke, langsung laju Mario mengecat adalah seper X. Namanya laju kan sepernya ya. Dan laju Johan adalah seper X ditambah 15. Maka laju mengecat bersama-sama adalah seper 18. Dari mana ini? Dari ini tadi. Waktunya 18. Berarti lajunya adalah seper 18. Maka persamaan yang kita dapatkan adalah seper X laju Mario ditambah laju Johan itu sama dengan laju yang bersama-sama. Maka dijabarkan seperti ini. Nah, agar menjadi persamaan yang bagus, kita kalikan semua ruas dengan 18X dikali X ditambah 15. Dari mana ini? Dari sini. 18X dikali X ditambah 15. Atau penyebutnya, KPK dari penyebut ketiga ini. Ini. Kalian kalikan. Yang ruas kiri kalian kalikan dengan ini, maka terbentuklah ini. Dan ruas kanan yang seper 18 juga dikalikan yang ini, maka terbentuklah yang seperti ini. Oke, dijabarkan satu-satu. Seper X dikali 18X seper X ditambah seper X ditambah 15 kali 18X dijabarkan seperti ini. Dan yang satunya, yang seper X ditambah, intinya kalian perkalikan satu-satu ya, untuk menyingkat waktu ya di sini. Yang pertama yang ini. Yang pertama itu yang seper X dikali ini. Hasilnya 18X dikali X tambah 15 seper X. Yang kedua seper X ditambah 15 dikalikan 18X dikali X plus 15. Hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Yang sisi kanan pun sama. Kenapa menjadi hilang? 18 bisa disederhanakan. Maka tinggal X dikali X ditambah 15. Oke, dikalikan satu-satu, ketemulah seperti ini. Dan yang ini dikalikan juga menghasilkan 18X. Dan yang ini tetap. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan 18 kali X, 18X, 18 kali 15, 270. Dan 18X-nya tetap. X kali X adalah X kuadrat, ditambah X dikali 15 adalah 15X. Oke, kenapa bisa dapat 36X? Dari sini, yang variabelnya sama-sama X, kita jumlahkan. 18X ditambah 18X adalah 36X, 270 tetap karena tidak memiliki variabel. Yang ini juga tetap. Oke, setelah itu kita pindah ruas ke kanan semua. Maka menjadi X kuadrat ditambah 15X-nya tetap, dikurangi 36X ke kanan menjadi negatif. Dan 270 positif ke kanan menjadi negatif. Maaf, ini masih kurang sama dengan 0 ya, Bapak kurang menambahkan di sini.
dan hasilnya adalah ini. Yang variabelnya X kita kurangkan ketemu negatif 21, yang ini tetap dan yang X kuadrat tetap. Maka terciptalah suatu persamaan kuadrat satu variabel. Nah, ini ya untuk pengenalan saja. Oke, lanjut. Secara umum persamaan kuadrat satu variabel dituliskan sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C bagian dari bilangan real. A, B, C disebut koefisien. Ini A, B, dan C itu koefisien. Sedangkan X ini adalah variabel. Akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, untuk mencari akar-akar ini ada 3 caranya. Yang pertama adalah memfaktorkan, dan yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah rumus kuadratik atau penurunan rumus kuadratik, dan bisa disebut rumus ABC. Oke, lanjut. Nah, cara yang pertama tadi adalah memfaktorkan. Nah, kita kenal dulu tentang pemfaktoran dulu. Misalkan yang pertama adalah X dikali X ditambah 2. Caranya bagaimana? Kita kalikan satu-satu. Yang pertama, X dikali X adalah X kuadrat. Yang kedua, X dikali 2 adalah 2X. Tambahnya mengikuti. Oke, atau dibalik juga sama. Yang sisi kanan ke sisi kiri dan sisi kiri ke sisi kanan menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah 2X sama dengan X dikali X ditambah 2. Yang contoh kedua adalah X ditambah 1 dikali X ditambah 4. Sama yang di sini. Kita kalikan satu per satu juga. Yang pertama, X dikali X itu adalah X kuadrat. Yang kedua, X dikali 4 adalah 4X. Yang ketiga, 1 dikali X adalah X. Yang terakhir, 1 dikali 4 adalah 4. Bisa kita sederhanakan di sini. Yang variabelnya sama-sama X, yang tidak ada kuadratnya loh. Yang sama-sama X kita jumlahkan. Maka menjadi X kuadrat ditambah 5X. 5X ini dari mana? Dari ini tadi. 4X ditambah X itu 5X. 4-nya tetap. Atau bisa dibalik, yang ini di sebelah kiri, yang ini menjadi di sebelah kanan. Intinya sifat bolak-balik berlaku di sini ya. Yang terakhir juga sama. Ini sama, tinggal ada tandanya dan ada koefisiennya. 3X dikali X itu 3X kuadrat. 3X dikali 3 itu 9X. Negatif 4 kali X adalah, maaf ya, di sini harusnya negatif 4X. Yang terakhir, negatif 4 dikali 3 adalah negatif 12. Nah, kita kurangkan yang ada variabel X-nya. Tadi di sini 4 ya harusnya. Jadi 9 kurangi 4 itu 5X ya di sini. Maaf ya. Intinya caranya sama seperti yang sebelumnya ini tadi, yang atasnya ini. Dan sifatnya juga masih sama, bolak-balik. Nah, cara ini disebut cara pemfaktoran. Selanjutnya, nah ini. Secara umum, memfaktorkan persamaan kuadrat itu yang, persamaan kuadrat yang X kuadrat ditambah BX ditambah C menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q. Atau bisa dituliskan seperti ini. X kuadrat ditambah BX ditambah C itu jika diakarkan atau difaktorkan maka akan menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q. Nah, di sini dijabarkan lagi seperti yang contoh sebelumnya, bahwa X dikali X adalah X kuadrat, X dikali Q ditambah P dikali X itu P tambah QX. Ini langsung ya. Dan yang terakhir P dikali Q adalah P kali Q. Nah, untuk mencari nilai P dan Q ini adalah, untuk mencari B dan C itu seperti ini. B sama dengan P ditambah Q. Berarti B-nya kan di sini letaknya, yang C-nya itu di sini. C-nya adalah P kali Q. Oke. Yang selanjutnya contoh. Tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 menggunakan cara memfaktorkan. Caranya sama, kita perhatikan dulu bahwa di sini B-nya adalah 5. Seperti secara umum tadi ya, ini B. B-nya 5. C-nya adalah 6. C-nya 6, ini C.
Oke, berarti P tambah Q sama dengan 5. Seperti yang tadi ya, B sama dengan P tambah Q, berarti 5. Dan C, P kali Q sama dengan 6. Ini kan sama dengan C. Oke, setelah syaratnya terpenuhi, syarat P kali Q sama dengan 6, kita faktorkan. Nah, berarti bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya 6 dan jika ditambahkan hasilnya 5. Berarti bilangan berapa? Ya bilangan, kita coba satu-satu kalau di sini bingung. Kita coba dan kita hasilkan bilangan 2, bilangan 2 dan bilangan 3. Karena 2 kali 3 hasilnya 6 dan 2 ditambah 3 hasilnya 5 dan sama-sama positif. Maka di sini kita bisa faktorkan X ditambah 2 sama dengan 0 nih, dan X ditambah 3 sama dengan 0. Atau maaf, maksud Bapak atau ya, X ditambah 3 sama dengan 0 di sini. Nah, kita pindahkan ruas. Yang X sama dengan positif pindah ke kanan menjadi negatif 2. X ditambah 3 sama dengan 0 juga sama. Positif 3 pindah ke kanan menjadi negatif 3. Oke, jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Di sini kalian harus bisa bermain bilangan ya. Bilangan jika dikalikan hasilnya berapa dan jika dijumlahkan hasilnya berapa. Jadi di sini harus mencoba-coba. Itu cara yang pertama. Nah, diingat bahwa nih untuk mendapatkan akar dari persamaan harus memperhatikan P kali Q. Jadi yang pertama kalian perhatikan adalah yang di sini dulu, baru nanti menyesuaikan yang P ditambah Q. Nah, yang kedua adalah tanda negatif pada koefisien juga berpengaruh terhadap P dan Q. Nanti kalau di sini itu negatif atau di sini negatif, nanti juga berpengaruh ya. Oke, lanjut. Yang langkah kedua adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna ya, cara yang kedua. Nah, di sini persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna menjadi X ditambah P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0. Jika diuraikan menjadi seperti ini diuraikannya ya menjadi ini ya. Nah, cara yang kedua ini wajib harus koefisien yang A, koefisien A itu harus 1. Koefisien dari variabel X kuadrat ini harus 1. Maka kita bagi A semua. Di sini kita bagi A semua menjadi bentuk ini. B per AX, C per A. Oke? Nah, yang ini sudah terbentuk menjadi koefisien yang X kuadrat itu 1. Yang sisi kanan yang bentuk sempurnanya tadi, bentuk kuadrat sempurnanya. Maka kita dapatkan seperti ini. Nah, jika kalian perhatikan B per A sendiri adalah 2P karena variabelnya sama-sama X. Dan yang C per A adalah P kuadrat ditambah Q karena tidak ada variabelnya. Di sini ya, maka kita bisa pindahkan bahwa P sama dengan B per 2A. B per 2A di sini pindah ke sini ya menjadi 2A. Q sama dengan C per A dikurangkan Q. Nah, dikurang Q tadi kan kok kita dikurangkan P kuadrat. Nah, ini P-nya tadi kan ini dikuadratkan. Oke, lanjut. Nah, contohnya tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Penyelesaiannya seperti ini. Kita perhatikan lagi nilai B, koefisien B. B-nya itu 5 dan C-nya adalah 6. Nah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. P tadi rumusnya B per 2A. Kita masukkan 5 per 2 kali 1. Oh, di sini kurang ya tadi. A-nya harusnya 1. Ini 1. Kalau tidak ada angkanya sama dengan 1 ya. 2 kali 1. Maka hasilnya 5 per 2. Dan Q-nya rumusnya adalah C per A dikurangi B per 2A dikuadratkan. Dihitung. Kita masukkan dulu. C-nya 6. Ini tadi 6. A-nya 1. Di sini 1. Dikurangi B-nya 5. 2A-nya tadi 2 dikali 1, 2 dikuadratkan. Hasilnya seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini dikurangkan dengan menyamakan penyebut. Penyebutnya kita cari KPK dari 1 dengan 4. Itu adalah 4. Nah, setelah ketemu penyebutnya 4 baru bisa dikurangkan. Hasilnya ketemu negatif 1/4. Setelah ketemu kita masukkan ke bentuk kuadrat sempurna tadi. Bentuk
kuadrat sempurna ya tadi. Bentuk kuadrat sempurna. Kita masukkan ke bentuknya yang ini tadi, yang bentuk kuadrat sempurna. X ditambah P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0. Kita masukkan P-nya tadi adalah 5/2. Di sini 5/2. Dan Q-nya adalah negatif 1/4. Kita masukkan ketemu negatif 1/4. Nah, setelah dimasukkan, kita pindah ruas. Yang tidak ada variabel X-nya, kita pindah ruas ke kanan. Negatif 1/4 ke kanan menjadi positif 1/4. Nah, X ditambah 5/2 ini kuadrat kan. Nah, untuk mencari akarnya, akar kuadrat dari ini, maka di sisi kanan juga diakar. Ketemulah akar dari 1/4 adalah plus minus 1/2 atau plus minus setengah. Di sini ya. Ini kalian seperti cara yang sebelumnya di materi sebelumnya ya, bahwa akar dari 1/4 kan akar dari 1/4 adalah setengah. Nah, plus minus ini nanti menyesuaikan yang bawah. Di sini setelah ketemu plus minus setengah, kita pindahkan ruas lagi, yang 5/2 pindah ruas ke kanan. Maka ketemulah plus minus setengah dikurangi, karena positif berpindah ke kanan menjadi negatif 5/2. Nah, setelah ketemu seperti ini, bisa kita cari akar yang pertama. Akar pertama itu kita simbolkan X1. X1 adalah kita ambil yang positif, yang setengah. Setengah kurangi, yang ini tetap 5/2, ketemulah negatif 4/2 atau negatif 2. Di sini ketemu negatif 2 adalah pembagian 4 dibagi 2. Nah, yang akar kedua atau X2, kita ambil yang negatif. Yang negatif setengah dikurangi 5/2 itu tetap yang ini, maka ketemulah negatif 6/2. Ketemulah bilangan negatif 3. Maka akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Semoga paham ya. Oke, selanjutnya adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita mencari akar dari suatu persamaan kuadrat bisa menggunakan cara yang ketiga ini, yaitu rumusnya. Jika kita mau mencari akarnya, kita simbolkan dengan X1,2. Itu rumusnya ini. Negatif B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, B kuadrat min 4AC adalah diskriminan. Ini ya, diskriminan atau D besar. Nah, jika diskriminan ini kurang dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat tersebut tidak punya akar. Karena nanti yang di dalam akar akan negatif. Kalau negatif, maka tidak bisa dicari akarnya. Oke, lanjut. Ini contohnya. Tentukan akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 menggunakan rumus kuadratik. Penyelesaian. Kita perhatikan lagi. A-nya di sini adalah 2. B-nya adalah 7. Dan C-nya adalah 3. Nah, kita masukkan ke rumus diskriminan dulu. Diskriminan tadi rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Maka B-nya adalah 7. 7 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya adalah 2. Di sini 2, C-nya adalah 3. Maka di sini 3. Kita kuadratkan 7-nya dulu. 7 dikuadratkan adalah 49. Dan ini jika dikalikan, maka ketemu 24. Nah, karena sudah ketemu ini, maka jika dikurangkan, hasilnya adalah 25. Nah, setelah ketemu diskriminannya 25, berarti akar-akar dari persamaan ini mempunyai, persamaan kuadrat ini mempunyai akar. Nah, berarti kita bisa cari menggunakan rumus yang ini, min B plus minus akar kuadrat B kuadrat min 4AC atau akar kuadrat dari diskriminan dibagi 2A. Oke, kita masukkan satu-satu. B-nya adalah 7, negatifnya mengikuti. Plus minus ini tadi yang diskriminan ya, sama persis di sini. Oke, 2 dikali A-nya adalah 2, dimasukkan lagi 2. Maka dihitung, ketemulah bahwa tadi diskriminannya udah ketemu 25 ya. Berarti di sini tidak perlu dihitung lagi, otomatis 25. Berarti negatif 7 plus minus akar 25 per 4. 4 ini dari 2 kali 2 ya, 4. Maka akar 25 sendiri adalah 5. Plus minusnya masih mengikuti. Yang ini juga masih mengikuti. Maka kita cari yang X1 atau akar dari akar yang pertama. Kita ambil yang positif, yang di sininya positif. Maka negatif 7 ditambah 5 dibagi 4. Ketemulah negatif 2 per 4. Jika disederhanakan menjadi negatif setengah. Oke, yang X2 kita ambil yang negatif.
Berarti negatif 7 dikurangi 5 di sini ya, per 4. Ketemulah negatif 12 per 4 jika disederhanakan menjadi negatif 3. Maka persamaan dari, akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah negatif setengah dan negatif 3. Semoga paham ya. Intinya kita di sini hanya memasukkan nilai A, B, dan C. Yang mungkin yang kalian cukup berpikir adalah rumus yang pertama atau cara yang pertama. Cara yang pertama itu kita memikirkan dua bilangan jika dikalikan hasilnya segini dan jika dijumlahkan hasilnya segini. Oke. Tugas. Seperti biasa kalian catat soal di sini dan sebelum dicatat soalnya kalian tulis dulu materi dan contoh yang penting dari materi ini. Setelah kalian tulis, kalian kerjakan di lembar kertas, diberi nama, diberi tanggal, dan diberi mapel beserta kelasnya, jangan lupa, dan dikumpulkan pada hari Senin. Oke, terima kasih. Mungkin video Bapak hari ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Apabila bepergian selalu memakai masker dan jika perlu membawa hand sanitizer, dan tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.